nama saya Puji Variastuti SPDI. Saat ini saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Pertama IAIN Salatiga tahun 2022. Hari ini tanggal 19 Juli tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi wudhu. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang ini kita bisa berkumpul kembali di MTS Kedung Ombo untuk belajar pelajaran fikih materi wudhu. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silahkan Mbak Ketua, Mbak Syahwa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu ya. Tak absen. Dewi Aulia, Devita Amalia, Dina Umi, Sakit. Elsa Prasetyawati, Indah Ayu, Iis Afifatus, Hadir. ya. Yang tidak hadir Dina Umi ya, satu anak saja. Kenapa tadi? Sakit. Semoga Mbak Dina segera sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama. Amin ya. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Untuk Mbak Jihan bisa dipimpin. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, satu, menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan rukun wudhu. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat wudhu. Yang keempat, menyebutkan sunah-sunah wudhu. Dan yang kelima, mempraktikkan tata cara bersuci dari najis. Yang terakhir, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Demikianlah tujuan dari pembelajaran yang bisa kita capai pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita ke materi wudhu, terlebih dahulu saya mau menanyakan, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Materi hadas. Hadas, ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Syahwa. Masih ingat ya, kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang
Hades. Hades itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 2 besar dan kecil. Ya, Mbak Elsa. Ada 2 Hades besar dan Hades kecil. Sekarang pengertian dari Hades kecil apa? Mbak Nafila? Hades kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia berwudu atas atau bertayamum. Iya. Keadaan seseorang tidak suci. Kalau mau suci harus apa? Wudu atau tayamum. Terus kalau Hades besar, Mbak Nafila apa? Hades besar yaitu sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Iya, sesuatu yang keluar menyebabkan Hades besar dan mewajibkan orang tersebut harus mandi besar atau junub. Sudah paham untuk materi yang kemarin ya? Alhamdulillah kalau masih ingat, dan sekarang kita lanjut dengan materi wudu. Kita akan membahas tentang pengertian wudu, bisa diamati layar. Wudu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil disertai syarat dan rukun tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Ayo kita ulangi lagi. Pengertian dari wudu adalah Kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil disertai syarat dan rukun tertentu. Jadi wudu adalah kegiatan bersuci menggunakan apa? Air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya tidak suci boleh apa tidak? Tidak boleh. Apakah harus dengan air saja? Tidak. Kalau tidak dengan air berarti namanya apa? Tayamum. Ya, sudah paham pengertian wudu? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ada rukun-rukun wudu. Di situ ada berapa rukun? 6. Yang pertama dibaca Mbak Syahwa. Rukun wudu yang pertama Mbak Syahwa dibaca. Niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala dengan air, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib atau berruntutan. Ya, bagus sekali. Yang pertama kita bahas ya satu persatu. Yang pertama tadi apa? Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, bagus sekali. Yang pertama tadi niat sudah ya. Sekarang yang kedua rukunnya adalah apa? Membasuh muka. Cara membasuh mukanya gimana? Tangannya ya, terus dibasuh mukanya. Sampai apa? Sampai batas ini ya, dagu yang bawah, yang atas ini sampai batas ubun-ubun ini ya. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Gimana caranya? Coba dipraktekkan ya. Sampai sikunya harus basah terkena air. Kalau tidak sampai siku airnya sah apa tidak? Tidak. Selanjutnya rukun yang keempat, mengusap sebagian kepala dengan air. Diusap bagian kepalanya sebagian. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki sudah tahu ya? Sudah. Terus yang terakhir, tertib berurutan. Maksudnya gimana tertib berurutan? Dari niat sampai yang kelima tadi itu urut, tidak boleh dilompat-lompat. Untuk rukun ini sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita lanjut. Syarat wudu. Ada berapa syarat wudu? 5. Ada 5. Mbak Arlenta bisa disebutkan. Ayo. 1.
beragama Islam. 2. Mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. 3. Tidak berhadas besar. 4. Membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Ya. Syarat wudu ada 5. Yang pertama beragama Islam. Kalau tidak Islam tidak boleh, tidak usah wudu, tidak wajib. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang gila berkewajiban wudu apa tidak? Tidak. Anak yang belum balik? Jadi sudah tahu ya pengertian dari mumayyiz ya? Sudah. Sekarang yang ketiga tadi apa? Tidak berhadas besar. Kalau kalian lagi menstruasi, apakah boleh wudu? Sah wudunya? Tidak, karena lagi berhadas besar. Yang keempat, membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya tidak suci, syaratnya sah apa tidak? Tidak. Terus yang kelima apa? Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Maksudnya gimana ini? Ya, misalnya kalau pakai kutek, kadang kan ada yang suka pakai kutek ya. Kalau kutek yang tidak boleh untuk sholat berarti syarat apa wudunya tidak sah. Tapi ada kutek yang untuk sholat bisa, itu boleh. Karena kenapa? Tidak meresap air. Paham apa tidak ini? Paham. Tadi syarat sudah. Selain ada syaratnya, wudu itu juga ada sunnahnya. Sunnah itu apa sunnah? Siapa yang tahu sunnah? Pengertiannya Wajib atau boleh dilakukan. ya. Kalau dilakukan malah mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi lebih baik dilakukan kalau pengen mendapat lebih banyak pahala. Sunnah wudu itu apa saja? Ada 11. Yang pertama kita baca bersama-sama. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Membasuh telapak tangan. 3, Berkumur-kumur. 4. Membasuh lubang hidung. 5. Membasuh telinga luar dalam. 6. Semua yang dibasuh diulang 3 kali. 7. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 8. Tidak berkata-kata waktu berwudu. 9. Menyela-nyela jenggot. 10. Menghadap kiblat. 11. Berdoa sesudah wudu. sunnah wudu ada 11. Jadi kalian selama ini kalau meninggalkan yang 11 ini wudunya tetap sah karena ini hukumnya sunnah. Tadi yang pertama apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya lupa membaca Bismillah, wudunya tetap sah, boleh ya kan? Bisa lupa tidak apa-apa. Yang kedua apa tadi? Membasuh telapak tangan. Misalnya kok lupa atau ketinggalan tidak apa-apa karena itu hukumnya sunnah. Yang ketiga berkumur-kumur, ditinggal tidak apa-apa, tapi lebih baik ya dilakukan karena menambah pahala. Sunnah yang kelima apa tadi? Membasuh telinga luar dalam. Jadi kalau lupa membasuh telinga berarti itu tidak apa-apa, tetap sah. Saya ditinggal kok kelupaan nggak apa-apa ya, tetap sah. Ini membasuh apa tadi? Telinga. Terus yang ke-6 membasuh Diulang 3 kali. kali. Misalnya kok cuma satu kali saja, tetap sah, boleh tidak batal. Terus yang ke-7 apa? Yang ke-7 mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Itu hukumnya juga sunnah. Yang ke-8 tidak berkata
kata-kata sewaktu wudu. Jadi misalnya kalau lagi wudu tidak boleh sambil bicara. Itu juga sunnah. Yang ke selanjutnya apa? Menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot. Ini untuk yang laki-laki ya. Kalau perempuan tidak ada jenggotnya. Ini hukumnya sunnah. Yang selanjutnya Menghadap kiblat. menghadap kiblat itu juga sunnah. Kalau tempat wudunya tidak menghadap kiblat, berarti tidak apa-apa, tidak harus menghadap kiblat. Lanjut, apa yang selanjutnya? Berdoa sesudah wudu. Berdoa sesudah wudu. Sudah hafal doanya? Sudah hafal apa belum? Sudah. Untuk lebih meyakinkan kita baca bersama ya doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih, sudah hafal semua, sudah bagus bacaannya. Jadi kalau sudah hafal, ini nanti dipraktekkan ya kalau sudah wudu berdoa. Tadi kita sudah bicara tentang apa? Rukun, syarat, sunnah wudu. Sekarang yang terakhir apa? Perkara yang membatalkan wudu. Ada berapa? 5. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Keluar sesuatu dari dubur atau kubur. Maksudnya gimana ini? Siapa yang tahu? Mbak Jihan? Pipis. Terus? Buang air besar. Iya. Contohnya apa? Kencing atau buang air besar. Kalau kalian kencing, buang air besar itu membatalkan wudu. Yang kedua apa? Yang membatalkan? Tidur dalam keadaan dua punggung yang tidak tetap. Tidur dalam keadaan punggung yang tidak tetap. Maksudnya gimana ini? Siapa yang tahu? Mbak Rentan tahu maksudnya? Tidak. Maksudnya gimana? Kalau tidurnya tidak, punggungnya tidak tetap, maksudnya dia tuh pantatnya tidak menetap di tempat duduk. Jadi misalnya kalau buang angin itu kan tidak tahu ya kan. Jadi itu membatalkan. Jadi kalau tidurnya sambil duduk, punggungnya tetap, itu tidak batal. Paham maksudnya? Paham. Untuk yang ketiga apa? Hilang hilang akal, bisa karena tidur, bisa karena apa? Mabuk, bisa karena utang, gila. Itu membatalkan wudu. Jadi misalnya kok asalnya tidak gila tapi setelah wudu gila, batal apa tidak? Batal. Misalnya setelah wudu kok tertidur, tidurnya tadi dengan tidak punggungnya tetap, batal apa tidak? Batal. Kan tidur tidak sadar ya, jadi batal. Terus apa lagi? Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya gimana ini? Kalian kan sudah balik ya, misalnya sesudah wudu di masjid, tapi tersenggol sama temannya yang laki-laki. Batal apa tidak? Batal. Kan bukan mahram. Tetapi kalau misalnya kalian wudu di rumah kok
tersenggol sama adiknya yang laki-laki batal apa tidak? Tidak. Jadi tahu ya bedanya ya siapa yang batalkan ya. Kalau temennya kan bukan mahram itu batal. Kalau di rumah sama ayahnya, sama kakaknya, sama adiknya yang laki-laki tidak batal. Paham? Paham. Terus yang terakhir apa? Bersentuh telapak tangan dengan kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa halangan. Misalnya ada yang gatal lah disentuh itu tanpa ini menggunakan halangan itu batal. Harus wudu lagi. Sampai sini perkara yang membatalkan wudu ada yang masih bingung? Tidak. Paham? Sudah. Kita mengamati tayangan tadi. Setelah penjelasan dari Bu Guru, selanjutnya tugas kalian adalah berdiskusi. Saya sudah membagi kelompoknya ya. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya bisa diatur dulu tempat duduknya. Ya, Mbak Arlenta madepnya ke belakang. Ini sudah ada 5 kelompok ya. Selanjutnya tugas kalian adalah mendiskusikan ini. Perhatikan layarnya, diskusikan dengan menuliskan kegiatan pada gambar. Sudah jelas ya gambarnya? Misal nomor 1 gambar kegiatan apa itu? Yang kedua, ketiga sampai yang terakhir yang ke-8. Paham tugasnya? Paham. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan yang mewakili 2 anak maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin maju presentasi. Gambar 1 membasuh telapak tangan disertai dengan niat. Gambar 2 berkumur-kumur. Gambar 3 membasuh lubang hidung. Gambar 4 membasuh muka. Gambar 5 membasuh kedua tangan sampai siku. Gambar 6 membasuh setengah kepala. Gambar 7 membasuh telinga luar dan dalam. Gambar 8 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terima kasih. Sudah? Untuk kelompok 1 tadi sudah benar apa belum? Sudah. Benar ya. Kalau tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Ada ya. Mbak Jihan silakan. Misalnya membasuh kepala sampai ke belakang boleh Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Tadi kan membasuh hanya sebagian kepalanya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Jihan, gimana kalau membasuh kepalanya sampai semuanya? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau yang disyaratkan hanya sebagian. Kalau misalnya sampai ke belakang, basah semua, tidak apa-apa, tetap syah. Ya. Selanjutnya kelompok berikutnya maju silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tadi kita sudah praktek wudhu dan semuanya sudah bagus. Memang ada kekeliruan tapi cuma sedikit, tapi sebagian besar sudah bisa ya wudhu dengan baik dan benar. Selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang wudhu. Masih ingat ya tadi? Wudhu adalah apa pengertiannya tadi? Pengertian wudhu adalah ya. Ya. Terus rukun-rukun wudhu ada berapa? 6. Yang pertama niat. Yang kedua yang ketiga Membasuh tangan sampai di siku. terus selanjutnya keempat Mengusap sebagian kepala dengan air. yang kelima Membasuh kaki sampai telapak kaki. itu merupakan rukun-rukun dari wudhu. Terus selanjutnya tadi ada apa? Iya. Terus selanjutnya syarat. Syaratnya ada berapa kalau syaratnya masih ingat tadi ada berapa syarat wudhu? 5. Yang pertama Islam. Yang kedua Mumayyiz. Mumayyiz tadi apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga apa? Berates besar. Terus yang keempat Membasuh dengan air yang suci dan mensucikan.
masing-masing nanti akan saya bagikan LKPD. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing terus dikumpulkan ya. Saya bagi LKPD-nya. Sudah selesai apa belum pekerjaannya? Sudah. Ketua kelas Mbak Syahwe silakan dikumpulkan ke depan. Pembelajaran pada pagi hari ini saya kira sudah cukup. Sekali lagi ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Terus saya mau tanya, hari ini menyenangkan apa tidak pembelajarannya? Menyenangkan. Alhamdulillah sekali kalau kalian bisa senang ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan belajar tentang, setelah wudhu ini adalah materi tayamum ya. Dipersiapkan materinya, nanti bisa dipelajari di rumah di halaman 23 ya, bab tayamum ya. Selanjutnya saya kira cukup untuk hari ini, dan sebelum saya tutup marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.